Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang, selamat beribadah di GKO Jemaat Depok 1. Ibadah Minggu Sengsara ke-6 ini kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Marta Ulina STH, Non Gembala Sidang GKO Cibitung, dengan tema From Zero to Hero, Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 14. Baik, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita bagi Allah. Kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Memperingati masa kesengsaraan Tuhan Yesus menjelang peristiwa penyalipannya, maka kita dihantar untuk menghayati kesengsaraan Kristus dengan penuh kesadaran. Tuhan Yesus berkata di dalam Lukas 4 ayat 18 sampai 19, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Marilah kita berdiri dan menyambut firman Tuhan dan memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Keesaan 19 bait 1 dan 2. Hai mari sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, taktanya megah. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah Dia di badai kencang. Ibadah memperingati peristiwa kesengsaraan Tuhan kita Yesus Kristus di minggu yang ke-6 saat ini terjadi di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Amin, amin, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Nats pembimbing, mendasari minggu sengsara ke-6 ini, firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 53 ayat 4 dan 5 yang berbunyi, "Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh." Amin. Umatmu lemah dan dari debu, tetap memegang janjimu teguh. Kasih setiamu berlimpah terus, yang halik pembela dan kawan kudus. Ya Maha Besar, kekal kasih-Mu, malaikat memberi pujian merdu, pun kami makhluk-Mu kecil dan lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Marilah kita datang dengan merendahkan hati untuk mengakui segala dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang penuh belas kasihan, pada minggu sengsara ini kami diingatkan kembali bagaimana besarnya pengorbanan-Mu, di mana Yesus Kristus harus menderita di kayu salib untuk menyelamatkan segala dosa kami. Itu semua bukti kasih-Mu kepada kami. Sebagai umat-Mu, kami belum bisa membalas apa yang Engkau berikan terhadap kami. Bahkan seringkali kami melukai hati-Mu ya Bapa. Terkadang kami jatuh ke dalam dosa, bahkan kami jauh dari Engkau ya Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati kami mengakui akan dosa-dosa kami, serta memohon belas kasihan-Mu. Ampunilah dosa kami dan ubahlah hidup kami, agar selalu menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Insan tangisi dosamu, ingatlah Kristus menempuh jalan penuh sengsara, dan bagai hamba terendah ia kosongkan dirinya menjadi perantara, yang mati dihidupkannya, yang sakit disembuhkannya, yang hilang ia cari, berkorban diri akhirnya, memikul dosa dunia di atas kayu salib.
syukur, pujian dan sembah kepada Dia angkatlah, yang mati bagi kita. Ikutlah Dia yang menang, pikulah salib dan beban dengan bersukacita. Kasih-Nya perkenalkanlah, dan dalam kuasa nama-Nya kalahkanlah yang jahat. Ingat darah-Nya yang kudus, yang bagi Allah Bapamu berharga tinggi amat. Jemaat saya undang berdiri. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam Yesaya 44 ayat 22 yang berbunyi demikian. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Hanyalah Yesus Juru Selamat, Dialah sumber hidup bakal. Layaklah Dia terima kuasa, puji dan hormat selamanya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Tingginya langit tidak setinggi kasih Tuhanku kepadaku. Dalamnya laut tidak sedalam kasih Tuhanku kepadaku. Hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Petunjuk hidup baru.
Sebagai umat yang telah diampuni Allah melalui karya Tuhan Yesus, mari kita mendengar petunjuk hidup baru yang diambil dari Roma 6 ayat 11 sampai 12. Demikian bunyinya. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Amin. Kita akan berteduh sejenak mendengarkan kesaksian pujian dari Komisi Sekolah Minggu.
Terima kasih adik-adik sekolah minggu untuk puji-pujiannya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Bapak Ibu jemaat diundang berdiri. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam satu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan menyatakan bersama, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan sambil kita bernyanyi dari Kidung Keesan 122. Di hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah, agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Sucikanlah ya Yesus diriku yang cemar. Pakailah aku Tuhan, meraih yang sesat. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Allah Tritunggal di dalam kehidupan kami. Karena kebaikan Tuhan, Engkau telah menghimpunkan kami umat-Mu untuk berkumpul bersama, bersekutu bersama. Di kesempatan ini kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami mau diperlengkapi dan biarlah Roh Kudus yang menolong kami semua. Untuk kami bukan hanya sebagai pendengar firman, tapi kami boleh menerima firman kebenaran dengan hati yang terbuka, dan firman mula yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita sama-sama berdiri membacakan kebenaran firman Tuhan dari Yehezkiel pasal 37
ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Yehezkiel pasal 37 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Kita akan bacakan secara responsoria. Saya akan awali, dilanjutkan oleh Bapak Ibu Saudara, demikian seterusnya hingga ayat yang ke-14. Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaran rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini pun penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering. Nah, firman Tuhan, Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. dan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-ngamatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya satu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan, dan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan biarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya pagi ini? Luar biasa, puji Tuhan. Memasuki minggu sengsara yang ke-6 ini, kita akan belajar bersama dengan tema From Zero to Hero. Ya, From Zero to Hero. Bapak Ibu Saudara, tema hari ini bukanlah sebuah kalimat yang asing, ya. Namun ini satu kalimat yang sering kali kita dengarkan, disisipkan dalam kisah-kisah inspiratif dan para tokoh yang awalnya bukanlah siapa-siapa,
lalu menjadi seseorang yang punya value, yang punya nilai di mata orang lain. Misalnya seringkali kalimat ini dipakai kalau dalam cerita Alkitab itu untuk menggambarkan Gideon. Seseorang yang awalnya bersembunyi ketakutan, lalu waktu dia berjumpa dengan Allah dan dia pun diubahkan menjadi seorang pemberani yang memimpin Israel melawan orang Midian. Namun hari ini tema From Zero to Hero ini disandingkan dengan kisah kebangkitan Israel yang menjadi perikop pembacaan kita. Untuk itu kita akan belajar dari kisah bangsa Israel, ya, melihat dari dua sisi bagaimana Israel pada titik zero, ya, atau titik nol, lalu sampai pada tahap hero atau menjadi pulih, dan apa yang menjadi relevansinya bagi kita gereja Tuhan di masa kini. Untuk itu yang menjadi poin perenungan kita yang pertama saat ini adalah titik nol adalah cara Allah menunjukkan siapa kita. Ya. Titik nol adalah cara Allah menunjukkan siapa kita. Bapak Ibu Saudara, kitab Yehezkiel secara garis besar itu hanya berbicara tentang dua keadaan yang dialami oleh bangsa Israel saat itu, yaitu keadaan di mana mereka ada dalam tawanan bangsa Babel, dan juga tentang janji pemulihan Allah bagi Israel. Jadi kitab Yehezkiel secara keseluruhan hanya membahas dua ini saja. Nah, sebagai bangsa yang dipilih, sebagai bangsa yang dikasihi oleh Allah, ternyata itu tidak lantas membuat bangsa Israel serta-merta menjadi bangsa yang taat, bangsa yang setia kepada Allah. Tapi kita justru bisa melihat dalam perjalanan sejarah kehidupan bangsa Israel yang ada, ya, berulang kali Allah selalu katakan, kamu bangsa yang tegar tengkuk, ya. Dan mereka selalu jatuh bangun dalam dosa dan kerap kali meninggalkan Allah. Sehingga apa yang terjadi terhadap mereka? Umat pilihan Allah ini, ya, diizinkan oleh Allah untuk ditindas oleh bangsa kafir. Mereka kehilangan daya dan kekuatan untuk melawan bangsa yang menjajah mereka. Bahkan mereka juga, ya, harus hidup dengan rasa malu karena Allah Israel direndahkan oleh penyembah dewa-dewa kafir. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu saja ini bukan situasi yang baik-baik saja. Bahkan dalam perikop pembacaan kita hari ini, dalam penglihatan apokaliptik yang ditunjukkan pada Yehezkiel, menunjukkan betapa Israel secara khusus Yehuda berada dalam kesesakan, ya, yang digambarkan dengan tulang-tulang kering di lembah, ya, di ayat yang kedua dalam pembacaan kita hari ini. Pertanyaannya kemudian bagi kita adalah, apa yang tersirat dari penglihatan tentang tulang-tulang kering tersebut? Ya. Ada beberapa hal yang tersirat dalam penglihatan tentang tulang-tulang kering tersebut dalam pembacaan kita hari ini. Yang pertama, dikatakan dalam ayat yang kedua, tulang-tulang itu sangat banyak bertaburan memenuhi lembah. Ini adalah gambaran kematian dalam suatu peristiwa besar. Di ayat yang ke-9 mengatakan orang-orang yang terbunuh. Mungkin ini adalah kematian dari peperangan atau penaklukan. Dan ini adalah gambaran bagaimana Yerusalem jatuh. Orang Yehuda terserak, terjajah, dan hidup dalam pembuangan. Kemudian yang kedua yang tersirat dalam penglihatan tentang tulang-tulang kering ini adalah tulang-tulang tersebut disebutkan sangat kering, ya, bukan hanya sebatas kering tapi sangat kering. Beberapa penafsir berpendapat bahwa pembuangan bangsa Yehuda itu telah terjadi dalam waktu yang sangat lama setelah penaklukan. Dan dikatakan tidak ada lagi harapan bagi bangsa Yehuda
untuk bangkit kembali menjadi suatu bangsa yang berdaulat seperti dahulu. Dan hal ini digambarkan di ayat yang ketiga bagian A dalam pembacaan kita hari ini. Nah, sebagai pertanyaan retoris yang tentunya tidak adanya kemungkinan atau kemustahilan bahwa tulang yang kering itu untuk bisa dapat dihidupkan kembali. Kemudian yang ketiga, ya, apa yang tersirat dari penglihatan tentang tulang-tulang kering ini? Yang ketiga adalah tulang-tulang kering yang sangat banyak tersebut berada di lembah di ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ini adalah sebuah kondisi yang memprihatinkan. Selain menunjukkan kematian yang hanya dimungkinkan sebagai akibat kekalahan perang dalam jumlah yang besar, lembah adalah suatu tempat yang tidak terhormat. Sebab kematian yang dikuburkan akan lebih terhormat dibandingkan kematian yang tidak dikuburkan. Kematian jauh dari kota atau kematian di lembah itu adalah simbol kehinaan. Jadi jika dikaitkan dengan kondisi tulang belulang saja, itu sudah menunjukkan kematian yang tidak layak, ya. Maka letak-letak tulang tersebut yang ada di lembah semakin menggambarkan kematian yang sangat hina. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu Saudara, apa yang tersirat dari penglihatan tentang tulang-tulang kering ini? Tulang-tulang tersebut dikatakan berserakan atau tercerai-berai yang disebabkan terpisah dari setiap sendi-sendi. Nah, pernyataan di dalam ayat yang ketujuh tentang suatu suara berderak-derak dan dikatakan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain yang menunjukkan keterpisahan. Selanjutnya dikatakan ada kata kami sudah hilang dalam ayat yang ke-11. Ini seharusnya diterjemahkan dengan terpisah untuk menggambarkan tulang-tulang yang terpisah dari sendi-sendinya dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Nah, dalam penglihatan ini bangsa Yehuda telah tercerai-berai. Dikatakan ada yang masih tinggal di tanah Yehuda, kemudian ada juga dikatakan yang tinggal di Mesir, ya. Dan dikatakan juga ada yang tinggal di pembuangan. Berarti bisa juga dikatakan bahwa bangsa Yehuda saat itu terpisah dari tanah perjanjiannya, ya. Sehingga di ayat yang ke-12 dikatakan dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kesesakan yang dialami oleh bangsa Yehuda benar-benar membawa mereka pada kondisi tanpa harapan. Kekuatan manusia itu tidak akan sanggup memulihkan kondisi bangsa yang tercerai-berai. Tidak akan sanggup untuk memulihkan kondisi bangsa yang tertawan, yang lemah. Sampai saat itu belum ada bangsa besar ya lainnya dalam peristiwa masa itu yang nantinya diharapkan mampu menjatuhkan bangsa Babel. Tidak ada pintu yang terbuka untuk mereka kembali ke tanah perjanjian mereka. Israel benar-benar berada pada titik terendah, pada titik nol. Bahkan di ayat yang ke-11 sendiri dikatakan, sungguh mereka sendiri mengatakan tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Lalu mengapa Allah mengizinkan bangsa yang dikasihinya, yang dikatakan bangsa pilihan Allah, harus sampai pada titik nol, harus sampai lemah tak berdaya di bawah penindasan bangsa lain? Kenapa Allah membiarkan mereka? Tentu saja karena mereka berdosa kepada Allah. Menjadi umat pilihan Allah itu tidak lantas membuat bangsa Israel menjadi anak emas, ya, yang dalam artian bebas berbuat sesuka hati, bebas
hidup seturut dengan apa yang mereka mau. Kasih Allah itu berjalan beriringan dengan keadilan Allah. Ini yang harus kita ingat, menjadi catatan kita bersama Bapak Ibu Saudara, bahwa kasih Allah yang begitu besar bagi kita itu tidak meniadakan keadilannya. Dia mengasihi Israel? Ya. Dia mengasihi Israel. Israel umat pilihan Allah? Ya. Tapi waktu Israel buat dosa, no excuse bagi Allah. Ya. Penghukuman tetap jalan, konsekuensi dosa tetap harus ditanggung. Agar apa? Agar Israel mengerti bahwa tanpa Allah mereka bukan siapa-siapa. Dalam perikop pembacaan kita hari ini ada kalimat dikatakan, agar kamu tahu akulah Tuhan. Dan itu mendapat pengulangan sebanyak 3 kali. Di ayat yang ke-6 disebutkan, ayat 13 dan ayat yang ke-14. Agar kamu tahu akulah Tuhan. Nah, kalau dalam ilmu hermeneutika, jika ada bagian yang diulang sampai beberapa kali, ya, maka itu berarti menjadi bagian yang perlu mendapat perhatian khusus. Israel masuk dalam penghukuman, ditindas oleh bangsa Babel, hidup tanpa harapan seperti tulang-tulang kering, agar Israel belajar mengerti siapa mereka dan siapa Allah. Israel lemah tanpa Allah, seringkali lupa dan merasa diri sebagai bangsa yang hebat. Dan bangsa Israel perlu diingatkan melalui peristiwa pembuangan di Babel, bahwa tanpa Allah mereka tidak ada apa-apanya. Bapak Ibu Saudara, mungkin hari ini di antara kita yang datang dengan pergumulan, ya. Mungkin hari ini di antara kita ada pertanyaan besar di dalam hati yang berkata, kenapa Tuhan saya ini ada di titik saat ini, ada di dalam kondisi kehilangan segala-galanya, seolah-olah saya tidak berdaya. Semua usaha yang saya lakukan itu gagal. Saya benar-benar berada di titik nol. Bapak Ibu Saudara, mari kita cek diri kita. Jangan-jangan saat ini kita sedang masuk dalam prosesnya Tuhan. Ya. Bisa jadi itu karena dosa kita, atau juga agar kita belajar seperti Israel, mengerti siapa diri kita dan siapa Allah yang kita sembah. Agar kita sampai pada titik sadar bahwa tanpa Dia, tanpa Allah, kita ini bukan siapa-siapa dan tidak dapat berbuat apapun. Untuk itu perlu kerendahan hati, ya. Setiap kita perlu kerendahan hati untuk mau mengoreksi diri di hadapan Tuhan. Berserah kepada Dia dalam situasi yang paling kritis, seolah tanpa harapan. Membawa Israel dan kita sampai pada titik nol adalah cara Allah menunjukkan kepada kita kasih-Nya, ya. Agar kita itu sadar dan mengerti bahwa tanpa Allah kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kemudian yang kedua yang menjadi perenungan kita bersama adalah titik nol adalah cara Allah membawa kita bangkit lebih tinggi. Ya. Titik nol adalah cara Allah membawa kita bangkit lebih tinggi. Bapak Ibu Saudara, dalam kondisi kesesakan yang dialami oleh bangsa Yehuda, Allah tidak tinggal diam. Ya. Melalui Yehezkiel, Dia menyampaikan nubuat pemulihan. Dan ini adalah harapan besar bahwa Allah sendiri yang akan memulihkan umatnya. Pemulihan dari Allah itu meliputi pemulihan fisik, ya, pemulihan fisik maupun spiritual, yang digambarkan dalam penglihatan dalam ayat yang 1b sampai 10, sekaligus dalam arti dari penglihatan pada ayat 11 sampai 14.
Gambaran pemulihan fisik yang ada dalam penglihatan Yehezkiel adalah berkaitan dengan kondisi tulang-tulang yang kering yang tadinya berserakan di lembah, yang akan diberikan urat-urat dan daging lalu menutupi dengan kulit yang menyatukan mereka. Dalam ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Sedangkan dalam ayat 12 sampai ayat 14 juga menunjukkan pemulihan fisik yang ditunjukkan dengan janji pemulihan tanah sebagai simbol eksistensi sebuah bangsa. Meski demikian Bapak Ibu Saudara, hal ini tidaklah cukup ya. Bukan hanya sebatas pemulihan fisik, juga bukan satu-satunya hal yang penting pemulihan fisik. Sebab dalam penglihatan tersebut, seandainya tulang-tulang kering itu sudah dihubungkan kembali, sudah disatukan dengan daging, ya, dibuat urat-urat, mereka belum memiliki kehidupan atau belum dihidupkan. Nah, sasaran utama pemulihan bagi Yehuda adalah pemulihan spiritual. Setelah pemulihan fisik, Allah akan menghidupkan tubuh-tubuh tersebut melalui rohnya. Allah tidak memulihkan secara langsung, tetapi secara bertahap. Meskipun tulang-tulang kering tersebut sudah menjadi tentara yang besar, tetapi hal tersebut hanya bisa terjadi, bisa dilaksanakan jika oleh roh. Nah, kata roh, ya, ruah, ini memang dapat diartikan nafas, angin, dan roh. Dan ini berbicara tentang kekuatan atau tenaga kehidupan yang tidak kelihatan, yang tidak diketahui, tetapi dampaknya terasa dan sangat dahsyat. Nah, Bapak Ibu Saudara, kata ruah di sini dimengerti sebagai kuasa Roh Kudus yang melampaui kemampuan manusia. Allah yang telah meniupkan kehidupan kepada Adam, demikian juga dalam Yehezkiel, dalam gambaran itu juga sama tentang Roh Kudus yang berhembus ke atas orang-orang mati dan hidup kembali. Ayat yang pertama dan ayat yang ke-13 dikatakan Israel tidak akan lagi menjadi tulang-tulang kering, ya, yang berserakan. Karena dikatakan, aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali. Ayat 14 katakan, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya, demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu yang terjadi pada bangsa Yehuda secara fisik, yaitu kekalahan perang, keterserakan, mereka mengalami pembuangan dan lain sebagainya, adalah akibat dari kehidupan spiritual yang bejat pada masa lalu. Ya. Allah sengaja membangkitkan bangsa yang besar, yaitu bangsa Babel saat itu, menjadi hukuman sekaligus nantinya Allah juga akan menyiapkan satu generasi baru, ya, generasi baru yang rohani. Kalau dalam poin perenungan kita yang pertama tadi kita diingatkan untuk memeriksa diri, ya. Jangan kita ada di titik nol itu karena dosa-dosa kita. Maka di poin perenungan kita yang kedua ini kita dikuatkan melalui janji pemulihan yang Tuhan sediakan bagi Israel saat itu dan bagi kita yang sedang bergumul saat ini. Ketika kesesakan yang sangat besar terjadi, bukan berarti Allah meninggalkan kita. Justru dengan penderitaan yang kita alami, Allah mampu memulihkan kita secara total, meskipun dahulu kita adalah pemberontak. Tetapi kita melihat kasih Allah yang lebih besar dari segalanya sehingga kita dipulihkan dan memiliki pengharapan sejati kepada Dia. Bapak Ibu Saudara, kalaupun penderitaan terjadi dan kita melihat seolah-olah tidak ada jalan keluar, maka mata kita itu harus tertuju kepada Dia, ya. Dan bukan beralih
ke yang lain. Harus terus tertuju kepada Dia. Bangsa Yehuda telah dipulihkan Allah. Saat ini pun Allah mampu memulihkan kita, baik jasmani kita maupun rohani kita. Ketika Dia sudah berjanji, maka akan tergenapi. Dan jika Allah bertindak, maka tidak ada satu kuasa pun yang dapat menghalanginya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, titik nol dalam kehidupan kita itu bukan akhir dari segalanya, ya. Kita semua tahu ya, roller coaster, ya, permainan roller coaster. Roller coaster memerlukan titik tinggi dan titik terendah agar dapat meluncur dari start sampai finish. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ada titik-titik terendah di mana kita merasa kehilangan segalanya. Kita merasa sendirian, bahkan kecewa atau depresi. Kalau Mazmur 40 ayat 18 katakan, "Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku, ya Allahku. Janganlah berlambat." Percayalah Bapak Ibu Saudara pada pertolongan dan pemulihan Tuhan. Titik nol seringkali juga dipakai Allah untuk membawa kita sampai pada titik yang tinggi, ya, seperti teori J curve, ya, kurva J, ya, kurva J seperti ini, ya. Mungkin tadinya kita ada di titik nol, ya. Lalu kita masuk dalam prosesnya Tuhan. Kita sampai pada titik nol, ada di titik nol. Tapi percayalah, kita tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan pada titik nol ini. Kita tidak akan ditinggalkan Tuhan. Tapi Tuhan akan pulihkan kita sehingga kita sampai ada di titik ini. Bapak Ibu Saudara saat ini sedang ada di titik nol. Bertahanlah, percayalah, Tuhan pasti tolong kita. Sebentar lagi kita ada di titik yang lebih dari dulu yang kita pernah ada. Selamat bertahan dalam pengharapan dan sukacita. Tuhan menolong kita semua. Kita meresponi kebenaran firman dengan bernyanyi dari Kidung Keesaan 82. Suaramu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Tuhan, inilah aku anak-Mu. Dalam darah kudus-Mu sucikan diriku. Kendati ku lemah, tenaga Kau beri. Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Tuhan, inilah aku anak-Mu. Dalam darah kudus-Mu sucikan diriku. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Komisi PW. Waktu dan tempat dipersilahkan.
Terima kasih untuk Komisi PW, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam syafaat kita. Terima kasih untuk rahmat Tuhan yang tidak berkesudahan. Kebenaran firman Tuhan menguatkan setiap kami, menolong kami, yang bila mana saat ini kami ada dalam titik terendah dalam kehidupan kami. Kami dikuatkan, ditolong, untuk kami terus bangkit bersama dengan Tuhan di dalam Tuhan. Tuhan, tolonglah setiap kami, agar kami boleh terus menyadari siapa diri kami di hadapan Tuhan. Dan kami pun menyadari, mengakui Tuhan yang menjadi satu-satunya junjungan dalam kehidupan kami. Engkaulah penguasa tunggal dalam hidup kami yang berdaulat penuh. Dan kami mau dipimpin oleh Tuhan dalam perjalanan hidup kami mengikut Tuhan. Sehingga kami tidak menyimpang dalam perjalanan kami mengiring Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu yang tidak berkesudahan. Lawatan Tuhan menolong seluruh jemaat-Mu, Jemaat GKO Depok 1. Damai sejahtera Allah memimpin kehidupan setiap keluarga. Damai sejahtera Allah yang memimpin setiap rumah tangga. Biarlah dalam kehidupan keluarga Jemaat GKO Depok 1, Kristus Tuhan saja yang dipuji, dipermuliakan. Jemaat-Mu boleh terus bertumbuh dalam iman, pengharapan kepada Kristus. Jemaat-Mu semakin kokoh di dalam Tuhan. Dan dalam segala pergumulan-pergumulan yang dihadapi, kami serahkan kepadamu ya Allah yang berdaulat. Kami berdoa untuk anak-anak jemaat-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati, yang sedang dalam masa pertumbuhan, dalam masa pendidikan. Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberikan hari depan yang penuh harapan bagi anak-anak-Mu. Mereka yang sedang bekerja, Tuhan memberkati dalam pekerjaan, boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan juga menolong anak-anak-Mu yang sedang bergumul untuk mencari pekerjaan. Tuhan yang buka jalan, biarlah Tuhan memberikan pekerjaan bagi mereka, karena Engkaulah Allah sumber dari segala berkat. Mereka yang bergumul untuk mendapatkan pasangan hidup, Tuhan beri hikmat bijaksana bagi mereka untuk mencari pasangan hidup yang sepadan, yang takut akan Tuhan. Ya Bapa, kami pun mau berdoa untuk keluarga-keluarga yang rindu diberi keturunan dari Tuhan. Bapa, tolonglah mereka. Tuhan kuatkan mereka untuk terus berseru kepadamu. Kami percaya ketika Tuhan berkenan, semuanya jadi dalam kuasa-Mu. Dan untuk para ibu yang saat ini sedang mengandung, kami serahkan kepadamu Tuhan. Engkau lawat mereka, Engkau jamah kandungan mereka. Kami pun mau berdoa untuk keluarga-keluarga, untuk keluarga Bapak John Rita Halea, keluarga Bapak Saibun Sitorus, keluarga Bapak Heri William Laisina, keluarga Bapak Jimmy Julian Dika Tarlim Samara, keluarga Bapak Tomser Sitanggang, keluarga Bapak Sahala Tobing, keluarga Bapak Suparman Simatupang, keluarga Ibu Netmin Antameng Pati, keluarga Bapak Penatua Reki Indrawan Widi Harjanto, dan keluarga Bapak Toto Haryanto. Tuhan, tolonglah ke-10 keluarga ini secara khusus. Setiap kepala keluarga diberi hikmat bijaksana dari Tuhan untuk membawa seluruh anggota keluarga hidup dalam perkenanan-Mu. Tuhan, tuntun kehidupan keluarga-keluarga ini. Tuhan, tolong mereka bersama dengan istri dan anak-anak terkasih mereka. Mereka dituntun oleh Tuhan. Pergumulan apapun yang mereka hadapi saat ini, Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang beri kekuatan, dan iman percaya mereka terus melekat kepada Kristus yang menjadi junjungan dalam kehidupan keluarga mereka. Engkau saja yang berdaulat dalam kehidupan keluarga anak-anak-Mu ini ya Bapa. Kami pun mau berdoa untuk janda, duda, dan lansia. Biarlah Tuhan memberkati, kasih Tuhan yang memelihara. Engkau berkati dan menolong anak-anak Tuhan yang telah meninggalkan Engkau. Tuhan, kami menyerahkan mereka kepadamu. Kami percaya mereka yang terhilang akan kembali dalam pertolongan Tuhan.
Mereka boleh mengalami kembali perjumpaan pribadi dengan Engkau. Ya Tuhan Allah, Engkau juga yang memberkati pemerintahan kota Depok ini. Damai sejahtera Tuhan dinyatakan bagi kota Depok, bagi pemerintahan di pusat, seluruh negeri ini ada dalam kendali kuasa Tuhan. Damai sejahtera Allah dicurahkan sehingga negeri kami boleh terus menjaga persatuan dan kesatuannya. Tuhan tolong para pemimpin kami agar memimpin di dalam takut akan Tuhan. Hingga saat ini wabah virus corona masih ada Tuhan. Satu hal yang kami mohon, biarlah itu tidak lagi berkembang dan dalam kuasa Tuhan itu boleh berhenti. Kami serahkan semuanya kepadamu karena Engkaulah Allah yang berdaulat di tengah-tengah negeri kami ini. Engkau yang berdaulat atas segala sesuatu. Secara khusus untuk keamanan di lingkungan kota Depok dan sekitarnya, secara khusus untuk gedung gereja yang kami pakai ini, damai sejahtera Tuhan dinyatakan bagi lingkungan di sekitar. Biarlah melalui kehadiran gereja Tuhan, mereka pun mengalami kemenangan, damai sejahtera Allah dicurahkan bagi mereka. Kami mau berdoa untuk pelayanan CD pada tanggal 2 April mendatang, kami serahkan kepada Tuhan untuk peneguhan diaken, tim komisi non kategorial dan pengurus BPPJ. Kami serahkan kepadamu Bapa untuk perlombaan menjelang Paskah anak sekolah minggu, perlombaan menjelang Paskah anak remtar. Kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Biarlah setiap proses demi proses yang dipersiapkan semuanya ada dalam kendali kuasa Tuhan. Tuhan juga yang menolong seluruh jemaat Tuhan dan para pelayan Tuhan yang akan mengikuti dan melayani dalam perjamuan kudus Jumat Agung pada tanggal 7 mendatang. Umat Tuhan mempersiapkan diri, para pelayan Tuhan juga diperlengkapi untuk melayani dalam perjamuan kudus nanti. Sehingga ketika umatmu ambil bagian dalam perjamuan didapati dalam keadaan layak. Dan kami juga berdoa untuk Paskah sekolah minggu, Paskah remaja taruna, kami serahkan kepada Allah yang berdaulat. Biarlah perayaan Paskah tahun ini boleh mendatangkan sukacita dan kemuliaan bagi nama Tuhan dan dialami oleh anak-anak sekolah minggu dan para remaja taruna. Kami juga berdoa untuk HUT GKO Depok 1 ini. Biarlah Tuhan dalam setiap rencana yang sudah direncanakan untuk perayaannya kami serahkan kepada Tuhan. Dan biarlah segala sesuatunya berlangsung dalam pertolongan Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Mu. Rencana untuk retreat keluarga kami serahkan kepada Tuhan. Engkau Allah yang berdaulat sehingga acara retreat keluarga nanti boleh berjalan dalam pertolongan Tuhan. Semuanya berjalan dalam kendali kuasa-Mu. Ya Bapa, kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit dan juga dalam masa pemulihan. Kami memohon kesembuhan yang daripadamu, kuasa darah Yesus yang menyembuhkan Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Josina Mairuhu, Ibu Fransina Mairuhu, Ibu Novi Alex, Ibu Damaris Marpaung, Ibu Juliana Mairuhu, Ibu Yohana Yuliati, Ibu Karsini Surojo, Ibu Tuti Pujiastirin, Bapak Sugito, Bapak Heri Laisina, Bapak Teddy Sianturi, Bapak Peter Limbong, Bapak Philip Regar, Bapak Sanjaya Sitepu, Bapak Maruli Simamora, dan Bapak Weni Herinusi. Tuhan, kami percaya kuasa darah-Mu yang kudus yang menjamah saudara-saudara kekasih kami. Pengobatan yang mereka jalani semuanya dikuduskan. Setiap makanan yang minuman yang masuk dalam tubuh pun semuanya dikuduskan. Iman pengharapan mereka tidak menjadi lemah, tidak menjadi patah, tapi mereka boleh terus berpengharapan kepada Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa secara khusus pada kesempatan ini untuk suku Minangkabau. Tuhan, Engkau yang melihat keberadaan mereka. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Kami percaya kuasa darah-Mu yang kudus yang melawat mereka. Pribadi-pribadi yang telah mengalami kemenangan dari suku Minangkabau yang telah menerima Tuhan, Tuhan lawat dalam keterasingan mereka,
Oleh karena dikucilkan keluarga, mereka boleh tetap kuat dalam iman percaya kepada Kristus. Dan mereka boleh terus menjadi saksi Tuhan bagi keluarga-keluarga mereka. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang secara khusus bergerak di bidang misi. Tuhan perlengkapi mereka dengan hikmat bijaksana. Biarlah Roh Kudus boleh terus bekerja dalam kehidupan saudara-saudara kami di suku Minangkabau. Terima kasih Bapak untuk kebaikan-Mu. Kami juga mau terus berdoa dan bersyukur bersama untuk kebaikan Tuhan bagi saudari Katerina Putri Alegresia, Ibu Herlina Simatupang, Davin Karlens Mose, Ibu Koni Doroti Dwi Setia Mustamu, Ibu Adia Nugrahaningsi, Saudari Angelita Sitanggang, Bapak Wilhelmus Edwiori, Yeren Francisca Waubun, dan Ibu Pendeta Ardiani Dia Kristanti. Tuhan terima kasih, biarlah dalam pertambahan usia yang akan mereka terima, yang mereka akan syukuri di sepanjang 1 minggu ke depan, sukacita Allah, hikmat Allah memimpin hidup mereka. Mereka boleh terus melayani Tuhan sepanjang hidup mereka, baik di tengah-tengah keluarga, gereja, dan masyarakat di mana mereka berada. Terima kasih buat kebaikan-Mu Bapa yang tidak berkesudahan. Kami percaya Engkau Allah yang berdaulat. Biarlah Tuhan yang terus memperlengkapi hamba-hamba-Mu yang melayani di tengah-tengah jemaat GKO Depok 1 ini. Tuhan berkati gembala sidang, para penatua, pengurus komisi, dan setiap anak-anak Tuhan yang terlibat pelayanan di tengah-tengah jemaat GKO Depok 1 ini diberkati oleh Tuhan. Hikmat bijaksana Allah memimpin mereka bersama dengan keluarga masing-masing. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Kami serahkan syafaat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita datang dengan sukacita untuk bersyukur kepada Tuhan dengan membawa persembahan sambil mengingat firman Tuhan di dalam Mazmur 136 ayat 1 yang berbunyi, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya.
Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Biarlah apa yang kami berikan ini menjadi dupa yang harum dan menyenangkan hati-Mu. Dan tolonglah kami agar dapat mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup dan kudus di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita mengakhiri ibadah ini dengan bernyanyi bersama dari NKB 189. Saudara-saudara jemaat, kembalilah ke dalam kenyataan hidupmu sehari-hari. Taatilah firman Tuhan, nyatakanlah kasih Tuhan Yesus Kristus bagi sesama insan, dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Gelap perjalanan yang aku tempuh, namun sejalanlah bersih jiwaku. Susah kecewa di dunia fana, damai menanti di sorga bakal. Oh juru selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri
pegang tanganku. Bapak Ibu silakan duduk untuk bersaat teduh kembali. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.